Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang hari ini, di Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah masih izinkan kita untuk melangkahkan kaki-kaki kita untuk menuju Baitullah, rumahnya Allah ini, untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amalan-amalan yang kita kerjakan di hari ini, di siang hari ini, menjadi amal yang terbaik dan insya Allah menjadi pemberat amalan kebaikan buat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah qudwah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan tentunya nanti syafaatnya yang kita damba-dambakan di yaumil akhir nanti. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa sebelum sholat Jumat kita mulai, waktu Jumat sebelum datang, ada beberapa maklumat yang harus kami sampaikan. Jumat kali ini tanggal 30 Agustus 2024 atau bertepatan dengan 25 Safar 1446 Hijriah. Adapun maklumat pertama, infak pekan yang lalu tanggal 2024 alhamdulillah telah terkumpul infak sedekah dari jamaah sekalian 8.700.1.400 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira jaza. Semoga apa yang diinfakkan, yang disedekahkan menjadi amalan terbaik buat kita dan tentunya diganti yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita dan sebagai muadzin Ahina Yudit Permana, dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami informasikan kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di ruangan utama, baik di atas maupun di bawah, untuk melihat shop-shop yang di depannya. Seandainya masih ada yang kosong, dipersilahkan untuk mengisi, memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita yang mungkin datangnya belakangan supaya bisa masuk ke ruangan utama dan tentunya tidak melangkahi bahu-bahu kita. Ingatkan kepada seluruh jamaah yang sudah hadir untuk segera mensilenkan atau menonaktifkan alat-alat komunikasinya, supaya nanti kalau khotib sudah naik mimbar tidak ada panggilan kecuali kita mendengarkan apa yang dinasihatkan oleh khotib. Mudah-mudahan kesempurnaan Jumat kali ini lebih baik lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Informasi lain, kajian kitab Bidayatul Hidayah yang akan dilaksanakan di tanggal 2 September atau hari Senin besok dengan pengasuh tetap kita, yaitu Al-Habib Ahmad Anis Basuroh. Kami mengharap pada jamaah sekalian bisa mengikuti acara tersebut yang akan dilaksanakan di hari Senin tanggal 2 September ba'da kerja. Ya mudah-mudahan kita semua bisa kita jawab insya Allah. Mungkin itu maklumat yang dapat kami sampaikan. Yuk kita jadikan seolah-olah Jumat ini adalah Jumat yang terakhir buat kita semua, sehingga apa yang ada pada diri kita, potensi yang ada daripada diri kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga
kita menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mari kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Hanya dengan takwa kehidupan kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kepada kita dan menitipkan kehidupan dunia kepada kita agar kita mampu memiliki bekal bertemu dengan Allah saat kembali ke hadapannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20 sampai 21. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahum wa zinatu wa tafahurum bainakum wa takathurum fil amwali wal auladi kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah sebuah permainan, kelengahan, perhiasan, bermegah-megah. Di antara kalian berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak keturunan. Sebagaimana Allah menjadikan sebuah tanaman yang disangka tanaman itu akan menghasilkan tumbuh, ranum, menua, menguning, namun kemudian Allah bakar, Allah hanguskan tumbuhan tersebut. Kadang-kadang terfikir oleh manusia itu apa yang ia inginkan akan ia dapatkan. Maka perumpamaan ini Allah berikan kepada kita dan Allah tutup ayat ini dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kami jadikan dunia ini kecuali senda gurau yang memperdaya. Ma'asyiral muslim, bagi seorang mukmin kehidupan dunia ini menjadi sebuah spirit, semangat bahwa dunia ini hanya titipan, hanya sebentar. Bahkan kita hanya singgah sebagaimana seorang musafir
yang kelelahan kemudian ia beristirahat sebentar, kemudian melanjutkan perjalanan. Dan perjalanan yang menjadi tujuan akhir itulah akhirat yang akan menjadikan kita diterima di tempat yang baik ataupun di tempat yang buruk. Oleh karenanya, bagi seorang mukmin pula, hidup di dunia ini hanya sebagai sebuah sarana. Sifat zuhud, sifat menerima apa yang ada. Sifat zuhud, sifat tidak mengharapkan dan memberikan, melaksanakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi dirinya, berlebihan bagi dirinya. Sehingga walaupun ia memiliki kekayaan, walaupun ia memiliki kemegahan, dia gunakan secukupnya saja, sehingga dia merasa cukup dengan apa yang ada dalam dirinya. Itulah juga yang telah dilakukan oleh Imam Nawawi, yang dalam rentang usia yang begitu pendek, usianya hanya 45 tahun, bahkan beliau karena kezuhudannya, karena semangatnya untuk menuntut ilmu, hingga akhir hayatnya dalam usia 45 tahun beliau tidak sempat menikah. Namun kezuhudannya terhadap dunia menjadikan ia menjadi seorang imam, seorang ulama yang terkenal. Lebih dari 50 kitab klasik yang sering bahkan barangkali banyak ditemukan dan kita baca, beliau hasilkan. Yang kalau kita rata-rata dalam usia rentang 45 tahun semenjak beliau menjadi akil balik, tidak lebih dari barangkali 25 tahun usianya untuk menulis kitab-kitab. Di antaranya kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar, Syarah Muslim, kemudian yang terkenal yang sering kita baca adalah Arba'in An-Nawawiyah. Hikmah beliau semenjak usia 12 tahun belajar dan menuntut ilmu. Makan seadanya dengan hasil kiriman dari ayahnya. Beliau tidak memakan roti yang mungkin saat ini roti mewah yang kita makan. Beliau hanya memakan makanan yang dikirimkan oleh ayahnya yang begitu sayang untuk mendidik beliau untuk menjadi ulama. Sehingga dengan kezuhudan tersebut 12 jam sehari beliau mampu mempelajari ayat-ayat, menghafal hadis-hadis, sehingga dalam rentang tadi 25 tahun usianya mampu menulis lebih dari 50 kitab. Dari rasa zuhud yang ia dapatkan, yang ia laksanakan, dari situ pula menumbuhkan rasa syaja'ah. Seorang yang zuhud terhadap dunia akan menimbulkan rasa keberanian. Keberanian untuk mampu berani terhadap apa-apa yang di dunia, apa-apa yang akan mengendalikan dirinya di dunia, dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah ditorehkan ketika beliau di tempat tinggal beliau lahir, di tempat tinggal beliau di Damaskus. Saat itu raja yang berkuasa, Raja Zahir Baibars, mengumumkan dan meminta rakyatnya yang saat itu tengah paceklik, tengah susah, dalam keadaan miskin, bahkan terancam saat itu dari bangsa Mongol. Bangsa Mongol yang sangat barbar, yang ingin menghilangkan, menghapuskan umat Islam. Dalam keadaan terdesak, Raja Zahir Baibars ini meminta kepada rakyatnya untuk membayar pajak, membiayai perang yang akan dilakukan. Dipanggillah ulama-ulama yang ada di Damaskus pada saat itu, dan salah satunya Imam Nawawi. Dipanggil ke kerajaan. Semua ulama-ulama yang hadir tertunduk dan takut terhadap perintah Raja Zahir Baibars ini. Mereka datang dengan tertunduk kecuali satu, Imam Nawawi, yang hadir dengan tegak, dengan tubuhnya yang tegak, dengan pakaian lusuhnya beliau datang. Ketika Raja Zahir ini memerintahkan kepada ulama-ulama untuk menandatangani fatwa agar masyarakat, agar rakyatnya mau dan tunduk
atas fatwa yang ditandatangani oleh ulama itu untuk membayar pajak untuk peperangan yang harus dilakukan. Maka Imam Nawawi kemudian satu dari ulama-ulama yang menolak menandatangani fatwa. Ketika Raja Zahir Bairs itu memerintahkan untuk menandatangani, maka Imam Nawawi mengatakan, sesungguhnya tidak pantas aku menandatangani fatwa untuk mengambil pajak dari rakyat negeri ini yang tengah susah, tengah sulit, dalam keadaan mereka terjepit untuk makan saja susah. Kemudian ia mengatakan kepada Raja Zahir ini, bukankah engkau punya 1000 karyawan, yang 1000 karyawan itu kau biayai dengan berbagai fasilitas kehidupan, dengan berbagai kemegahan yang kau berikan kepada 1000 pegawai kau. Bukankah kau memiliki 100 pelayan yang setiap hari melayanimu dengan berbagai fasilitas yang ada? Marahlah Raja Zahir Baibars itu, kemudian menyatakan, stop, apa yang kau katakan? Aku hanya memanggil engkau untuk menandatangani sebuah fatwa, tapi engkau membuka semua apa-apa yang terjadi pada diriku. Kemudian para pelayan raja dan menteri-menteri raja itu memerintahkan atau membisikkan kepada Raja Zahir Baibars ini untuk menghukum Imam Nawawi. Namun hal ini tidak dilakukan karena Raja Zahir Baibars itu merasa bahwa memang dia mungkin mengambil keputusan yang salah. Kemudian Imam Nawawi diasingkan keluar kota Damaskus sebagai hukuman. Saat itu merasakan betapa Imam Nawawi itu memiliki dan memberi manfaat kepada rakyatnya, dan memanggil kembali Imam Nawawi untuk bisa hadir ke Damaskus, ke negerinya. Ia menolak. Imam Nawawi mengatakan, aku tidak akan kembali ke kotaku kecuali Raja Zahir Baibars itu meninggalkan kota yang ia duduki. Maka tidak lama kemudian Raja Zahir Baibars ini wafat, baru Imam Nawawi berkenan untuk kembali ke kota Damaskus. Sebuah teladan yang diberikan oleh Imam Nawawi dengan kehidupannya yang zuhud, yang apa adanya, tidak terpesona dengan kehidupan dunia, bahkan seluruh masa rentang waktunya hidup untuk berkhidmat, mempelajari ilmu Islam, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, dan ia rela sampai dia tidak sempat untuk menikah, memenuhi perintah Rasulullah. Sebuah keteladanan tentang zuhud dan istiqomah, tentang keberanian. Bagaimana seorang ulama, seorang mukmin mampu mengatakan yang hak ketika diberikan pilihan-pilihan yang sulit, terutama terhadap penguasa. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, afdalul jihad kalimatul adli inda sultanin jair. Sebaik-baiknya jihad, perjuangan, jihad itu adalah berkata yang benar, berkata kalimatul haq, kalimatul adil di depan penguasa yang zalim. Maka ini sudah ia lakukan ketika dia diperintahkan untuk menandatangani fatwa yang akan menzolimi rakyat Damaskus saat itu. Oleh karenanya itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai seorang mukmin kita harus mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meneladani para imam-imam, ulama-ulama salafus soleh, ulama yang lurus, yang ketika ia harus memutuskan sesuatu, ia kembalikan kepada Allah. Dia tidak akan mengkhianati perintah Allah, dia tidak akan mengkhianati amanah-amanah yang ada pada genggamannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sidang Jumat rahimakumullah, di tengah ulang tahun negeri kita ke-79 yang sudah renta ini, tentunya kita sangat berharap negeri ini semakin membawa kebaikan fid dunia bagi kita dan nanti ketika kita menghadap Allah. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan bimbingan, memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan kepada kita dan kepada negeri kita, sehingga kita mampu mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini di hadapan Allah kelak. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittinabah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma salimnal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Allahumma adfa' 'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitana wa ta'un ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khasah wa min buldanil muslimina amah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mazlumina fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalam.